Ketika Anda menjalani perjalanan hidup, Anda akan mengambil jalan dari kasih yang bersyarat kepada kasih yang tak bersyarat. Saya pikir setiap orang yang sehat secara emosi perlu untuk mengasihi dan dikasihi. Pada umumnya kita ingin orang-orang mengasihi kita apa adanya. Ketika kita melakukan kesalahan, kita ingin kesalahan itu diampuni. Ketika kita melakukan sesuatu yang biasa tidak kita lakukan, kita ingin mengabaikannya dan menganggap itu biasa. Kita ingin untuk dikasihi tanpa syarat. Apakah kita mau untuk mengampuni seseorang yang tidak menghormati kita, yang memperlakukan kita dengan tidak baik, atau yang mengkhianati kasih kita? Jika Anda sedang mencari kasih yang tidak bersyarat, yang sempurna dari seseorang yang lahir dari darah dan daging, sama seperti Anda, maka Anda akan kecewa. Tidak akan pernah ada kasih yang murni terpancar di antara dua orang yang keduanya sama-sama sedang berusaha mencari kebutuhannya. Bagaimana mungkin dua orang menjalin suatu hubungan jika keduanya mengartikan kasih sebagai jika kamu mengasihi aku maka kamu akan melakukan apa yang aku inginkan. Hanya ada satu orang yang benar-benar dapat mengasihi Anda dengan kasih yang tidak bersyarat. Namanya adalah Yesus. Kasih yang tak bersyarat bukanlah sifat dari kemanusiaan tetapi merupakan sifat kekekalan. Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia sebagai manusia. Dia dicobai dalam segala hal sebagaimana kita dicoba, namun dia hidup tanpa dosa dan sempurna. Ada satu ungkapan yang digunakan dalam pembicaraan tentang kasih tak bersyarat, dan ungkapan itu adalah, tidak ada kasih yang lebih besar dari seseorang yang mengorbankan dirinya untuk sahabatnya. Apakah Anda tahu bahwa sebenarnya ungkapan ini merupakan kutipan dari Alkitab? Kutipan itu sedang membicarakan tentang Yesus Kristus yang menyerahkan hidupnya sebagai tindakan akhir dari kasih tak bersyarat. Allah adalah sempurna dan menuntut kesempurnaan dari kita. Tetapi kita semua telah jauh dari kesempurnaan dan itu disebut dosa. Hukuman dari dosa adalah maut, tetapi hukuman ini terlalu besar untuk kita bayar. Alkitab berkata bahwa Allah mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita. Allah tahu bahwa kita tidak sanggup membayar dosa-dosa kita. Jadi Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dunia ini sebagai manusia. Yesus adalah satu-satunya yang dapat menggantikan posisi kita dan membayar hukuman bagi kita. Yesus menyerahkan hidupnya sebagai tindakan puncak dari kasih tak bersyarat. Dia menerima kita apa adanya. Tetapi sekarang Dia juga sedang bertanya kepada kita untuk menerimanya tanpa syarat. Dia ingin supaya kita menerima kasih-Nya dengan memberikan hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kita kepadanya. Yesus tidak akan pernah meninggalkan Anda, mengecilkan Anda, atau bahkan menghukum Anda. Apakah Anda tahu? Alkitab berkata bahwa Yesus tidak datang ke dunia untuk menghukum tetapi untuk menyelamatkan. Yesus telah memberikan hidupnya di atas kayu salib untuk membayar hukuman atas dosa-dosa kita. Kasih-Nya untuk Anda tidak berdasarkan kepada usaha-usaha Anda untuk berbuat benar atau pekerjaan Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan menerima kasih-Nya dan memberikan seluruh hati Anda kepadanya? Dia selalu mengasihi Anda tanpa syarat. Sekali kita mengerti tentang kasih tak bersyarat, kita harus melangkah maju dengan cepat untuk meraihnya. Alkitab mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Penantian hati Anda untuk dikasihi dengan tak bersyarat dapat digenapi hanya melalui Kristus. Anda harus mengakui dosa Anda, percaya kepada Kristus dan mengikuti jalannya. Sekali Anda mengalami kasih tak bersyarat ini, Anda akan mampu untuk memberikan kasih tak bersyarat. Mari kita berbicara kepada Yesus sekarang. Yesus yang terkasih, saya ingin untuk mengasihi dan dikasihi dengan tak bersyarat. Ampuni segala dosa-dosa saya jika selama ini saya hanya memikirkan diri saya sendiri. Saya menyerahkan seluruh kehidupan saya, hati saya, hanya kepada nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Engkau memberikan makna dalam kehidupan saya dan mengontrol seluruh kehidupan saya. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Oke, inilah yang perlu Anda lakukan sekarang. Klik mouse Anda kepada kata ya di bagian bawah video ini dan akan ada seorang yang menolong Anda. Mungkin Anda tertarik dengan pembahasan ini, tetapi Anda belum siap untuk melangkah kepada Yesus. Ingat, Ia akan tetap setia menantikan Anda. Yesus mengasihi Anda.